Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iau pakai lebih pembimbing pakai sediku Ibu Dr. Haji Syamsuduha M. Hum. Nah, iau pakai lebih to pembimbing pakai duaku Ibu Andi Fatimah Yunus SAG MPD. Nah, iau pakai lebih to penguji pakai sediku Ibu Dr. Haji Kembong Daeng M. Hum. Nah, iau pakai lebih to penguji pakai duaku Ibu Aswati Asri SPD MPD. Rila lena ia wetue melo ka paletukan ki waselena proposalku. Ia engkai berjudul ahli kode dan campur kode dalam interaksi jual beli di pasar Wondomulyo, Kabupaten Polowali Mandar. Pendahuluan, latar belakang, manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan bahasa yang merupakan salah satu alat vital dalam pembentukan masyarakat. Melalui bahasa, manusia dapat mengungkapkan ide, gagasan, dan perasaannya kepada orang lain atau kelompok lain. Dalam peranannya sebagai alat komunikasi, bahasa tidak akan lepas dari kehidupan manusia, karena tanpa bahasa manusia akan sulit berkomunikasi atau berinteraksi antara individu atau sekelompok. Sejalan dengan pendapat Krida Laksana tahun 2008 halaman 24 mendefinisikan bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Masyarakat Indonesia sebagian besar menggunakan dua bahasa atau bilingualisme atau lebih pada saat berkomunikasi. Masyarakat cenderung menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga dalam pemakaiannya dapat menimbulkan peristiwa alih kode dan campur kode. Nah, proses interaksi jual beli di pasar Wondomulyo ini menggunakan 4 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, Bugis, Mandar, dan Jawa. Berbagai macam interaksi jual beli di pasar Wondomulyo terbingkai dalam keanekaragaman pemilihan bahasa yang digunakan. Proses penentuan kata, frasa, klausa, hingga kalimat mana yang dipilih ketika berbicara dalam suatu proses interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan atau tidak kesepakatan menjadi hal yang unik. Terkadang mereka mempertahankan penggunaan bahasa tertentu, terkadang juga beralih ke bahasa tertentu. Hal tersebut memang pada hakikatnya menyalahi kaidah kebahasaan, tetapi asalkan penggunaan bahasa yang dapat dipahami dan dimengerti, hal itu tidak menjadi masalah. Sekali lagi, hal tersebut dipengaruhi faktor situasional maupun sosial. Maka dari itu peneliti memilih pasar di Wondomulyo karena di dalamnya tercermin heterogenitas penuturnya yang berasal dari 3 suku, yaitu Bugis, Mandar, dan Jawa, yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu dalam konteks interaksi jual beli. Adapun judul yang dipilih oleh peneliti adalah ahli kode dan campur kode dalam interaksi jual beli di pasar Wondomulyo, Kabupaten Polowali Mandar. Dan penelitian tentang ahli kode dan campur kode telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain, yaitu penelitian Wahda pada tahun 2008, meneliti ahli kode bahasa Indonesia dan bahasa Mandar anak usia sekolah madrasah Ibtidaiyah Negeri Simulu, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peristiwa ahli kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Mandar dan dari bahasa Mandar ke bahasa Indonesia. Kemudian ada penelitian dari Daud pada tahun 2011, yaitu campur kode bahasa Indonesia dengan bahasa Duri di Pasar Sentral Sudu, Kabupaten Nrekang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi campur kode antara kedua bahasa tersebut dalam bentuk kata, frasa, dan klausa yang disebabkan oleh faktor linguistik dan non-linguistik. Berdasarkan dari kedua penelitian sebelumnya, peneliti menggunakan objek penelitiannya yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, di mana adanya rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimanakah wujud ahli kode dalam interaksi jual beli di pasar Wondomulyo, Kabupaten Polowali Mandar? Kemudian, bagaimana wujud campur kode dalam interaksi jual beli di pasar Wondomulyo, Kabupaten Polowali Mandar? Kemudian,
Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya alih kode dalam interaksi jual beli di Pasar Wonomulyo, Kabupaten Polowali Mandar? Kemudian, faktor apakah yang menyebabkan terjadinya campur kode dalam interaksi jual beli di Pasar Wonomulyo, Kabupaten Polowali Mandar? Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan yang pertama, wujud alih kode dalam interaksi jual beli di Pasar Wonomulyo, Kabupaten Polowali Mandar. Kemudian yang kedua, wujud campur kode dalam interaksi jual beli di Pasar Wonomulyo, Kabupaten Polowali Mandar. Kemudian yang ketiga, faktor yang menyebabkan terjadinya alih kode dalam interaksi jual beli di Pasar Wonomulyo, Kabupaten Polowali Mandar. Kemudian yang keempat, faktor yang menyebabkan terjadinya alih kode dalam interaksi jual beli di Pasar Wonomulyo, Kabupaten Polowali Mandar. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini digolongkan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian dapat memperkaya khazanah ilmu bahasa khususnya di bidang sosiolinguistik. Kemudian yang kedua, manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu pertama, memberikan gambaran tentang sikap berbahasa yang baik di kalangan masyarakat kedwibahasaan. Kedua, membantu membaca untuk lebih memahami peristiwa alih kode dan campur kode bahasa Bugis dan bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, dapat dijadikan sebagai bahan referensi oleh calon peneliti lain yang kajiannya serupa. Lanjut ke bab 2, tinjauan pustaka. Sosiolinguistik adalah ilmu antardisiplin antara sosiologi dan linguistik. Kedua bidang ilmu empiris yang mempunyai hubungan erat sosiologi adalah kajian objektif dan ilmiah mengenai manusia dalam masyarakat dan mengenai lembaga-lembaga serta proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Linguistik adalah ilmu bahasa atau bidang yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Dengan demikian, sosiolinguistik merupakan bidang ilmu antardisiplin yang mempelajari bahasa dalam masyarakat. Alih kode. Yang pertama, pengertian alih kode. Alih kode adalah penggunaan variasi bahasa lain untuk menyesuaikan diri dengan peran atau keadaan lain. Penyesuaian diri yang dimaksud adalah dalam bentuk penyesuaian bahasa dan tindak tutur kepada lawan tuturnya. Apabila ada istilah yang dapat dipahami oleh penutur kepada lawan tuturnya. Sejalan dengan Krida Laksana, Suwito berpendapat bahwa alih kode merupakan peristiwa peralihan kode dari kode yang satu ke kode yang lainnya. Dan menurut Cair dan Agustina, alih kode adalah peristiwa pergantian bahasa atau ragam bahasa oleh penutur karena adanya sebab-sebab tertentu. Lebih lanjut, Apel mendefinisikan alih kode sebagai gejala peralihan pemakaian bahasa karena berubahnya situasi. Kemudian ada Haimes menambahkan bahwa alih kode bukan hanya terjadi antar bahasa, melainkan juga terjadi antara ragam-ragam bahasa dan gaya bahasa yang terdapat dalam satu bahasa. Dengan demikian, alih kode itu merupakan gejala peralihan pemakaian bahasa yang terjadi karena situasi dan terjadi antar bahasa serta ragam-ragam dalam satu bahasa. Dari beberapa pengertian mengenai alih kode, dapat disimpulkan bahwa alih kode adalah peristiwa peralihan kode yang satu ke kode yang lainnya yang disebabkan oleh hal-hal tertentu. Kemudian lanjut ke poin kedua, yaitu wujud alih kode. Wujud alih kode, Suwito membedakannya adanya dua macam alih kode, yaitu alih kode intern dan alih kode ekstern. Yang dimaksud alih kode intern adalah alih kode yang berlangsung antara bahasa sendiri, seperti dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa atau sebaliknya. Sedangkan alih kode ekstern terjadi antara bahasa sendiri, salah satu bahasa atau ragam yang ada dalam repertoire masyarakat tuturnya dengan bahasa asing. Kemudian menurut Jendra, Patmadewi dan kawan-kawan, yang mengacu pada perubahan bahasa yang terjadi, alih kode bisa dibagi menjadi dua macam,
yaitu ahli kode intern, yaitu internal kode switching, kemudian ahli kode extern, external kode switching. Nah, ahli kode intern adalah ahli kode yang terjadi bila pembicara dalam pergantian bahasanya menggunakan bahasa-bahasa yang masih dalam ruang lingkup bahasa nasional, atau antar dialek-dialek dalam satu bahasa daerah, atau antara beberapa ragam dan gaya yang ada dalam satu dialek. Kemudian ahli kode extern di sini adalah ahli kode yang di dalam pergantian bahasanya pembicara mengubah bahasanya dari bahasa satu ke bahasa lain yang tidak sahabat atau bahasa asing. Jadi dapat disimpulkan bahwa bentuk ahli kode dibagi menjadi ahli kode extern dan ahli kode intern. Itu faktor penyebab ahli kode. Ahli kode adalah peristiwa kebahasaan yang disebabkan oleh faktor-faktor luar bahasa, terutama faktor-faktor yang sifatnya situasional, di mana Suwito menjelaskan beberapa faktor penyebab terjadinya ahli kode, antara lain adalah penutur, lawan tutur, hadirnya orang ketiga, pokok pembicaraan, untuk membangkitkan rasa humor, kemudian untuk sekedar bergengsi. Wijajakusuma, Saleh dan Mahmuda, terjadinya ahli kode disebabkan oleh kehadiran orang ketiga. Kemudian kita pindah ke campur kode. Pengertian campur kode menurut Nababan. Campur kode adalah suatu keadaan berbahasa lain bila mana orang mencampur dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam satu tindak bahasa tanpa ada suatu dalam situasi berbahasa yang menuntut percampuran bahasa itu. Maksudnya adalah keadaan yang tidak memaksa atau menuntut seseorang untuk mencampur suatu bahasa ke dalam bahasa lain saat peristiwa tutur sedang berlangsung. Jadi, penutur dapat dikatakan secara tidak sadar melakukan percampuran serpihan-serpihan bahasa ke dalam bahasa asli. Menurut Krida Laksana dan Susmita, campur kode adalah penggunaan bahasa satuan bahasa dari bahasa satu ke bahasa yang lain untuk memperluas gaya bahasa atau ragam bahasa. Kemudian, kesamaan yang ada antara ahli kode dan campur kode adalah digunakannya dua bahasa atau lebih, atau dua varian dari bahasa dalam satu masyarakat tutur. Banyak ragam pendapat mengenai perbedaan keduanya, namun yang jelas dalam ahli kode setiap bahasa atau ragam bahasa yang digunakan itu masih memiliki fungsi otonomi, masing-masing dilakukan dengan sadar dan sengaja dengan sebab tertentu. Sedangkan di dalam campur kode, ada sebuah kode utama atau kode yang digunakan dan memiliki fungsi dan keotonomiannya, sedangkan kode-kode lain yang terlibat dalam peristiwa tutur itu hanyalah berupa serpihan-serpihan saja, tanpa fungsi atau keotonomian sebagai sebuah kode. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa campur kode adalah gejala bahasa yang terjadi karena penyisipan unsur-unsur bahasa, baik bahasa daerah atau bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Menurut Jendra Swandi, mengklasifikasikan campur kode berdasarkan 3 tingkat kebahasaan, yaitu campur kode pada tataran klausa, kemudian campur kode pada tataran frasa, kemudian yang ketiga, campur kode pada tataran kata. Suwito menggunakan beberapa alasan penyebab terjadinya campur kode, antara lain yang pertama itu identifikasi peranan, kemudian identifikasi ragam, kemudian ketiga keinginan untuk menjelaskan dan menafsirkan. Campur kode terjadi karena adanya hubungan timbal balik antara peranan atau penutur, bentuk bahasa dan fungsi bahasa, maksudnya penutur yang mempunyai latar belakang sosial tertentu. Menurut Swandi, faktor penyebab terjadinya kode yaitu yang pertama adalah keterbatasan penggunaan kode, penggunaan istilah lebih populer, kemudian pembicara dan pribadi pembicara, kemudian yang keempat itu mitra bicara, yang kelima tempat tinggal dan waktu pembicaraan langsung, yang keenam modus pembicaraan langsung, yang ketujuh adanya topik, yang kedelapan fungsi dan tujuan, kemudian yang kesembilan ragam dan tindak tutur bahasa, kemudian yang ke-10 hadirnya penutur ketiga, kemudian yang ke-11 pokok pembicaraan, kemudian yang ke-12 untuk membangkitkan rasa humor, kemudian yang ke-13 untuk sekedar bergengsi. Lanjut ke rangka pikir.
Sosiolinguistik merupakan ilmu tentang bahasa yang digunakan dalam interaksi sosial. Salah satunya interaksi sosial pada pasar. Pasar Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar merupakan sarana terjadinya antara penjual dan pembeli yang menggunakan lebih dari satu bahasa secara bergantian pada saat proses penjual beli, yaitu bahasa Bugis, bahasa Mandar, bahasa Jawa, dan bahasa Indonesia. Penggunaan keempat bahasa tersebut menyebabkan terjadinya peristiwa alih kode dan campur kode. Alih kode merupakan penggunaan bahasa lain untuk menyesuaikan diri dengan situasi, misalnya peralihan bahasa satu dengan bahasa lainnya. Sedangkan campur kode merupakan penggunaan bahasa atau lebih yang menyisipkan unsur-unsur bahasa lain. Penelitian ini merupakan penelitian mengkaji tentang faktor yang menyebabkan terjadinya alih kode dan campur kode dalam interaksi jual beli di pasar Wonomulyo. Lanjut ke bab 3, metode penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan semata-mata hanya berdasarkan fakta yang ada atau fenomena yang secara empiris hidup pada penuturnya. Maksudnya, kegiatan ini sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau wujud hitungan lainnya. Dalam penelitian ini mendeskripsikan wujud alih kode dan campur kode serta faktor penyebab terjadinya alih kode dan campur kode dalam interaksi jual beli di pasar Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Lanjut ke desain penelitian dan definisi istilah. Yang pertama itu desain penelitian. Pada dasarnya penelitian merupakan rancangan penelitian yang bahwa penelitian ini adalah penelitian sosiolinguistik yang menghendaki suatu metode pengumpulan data dan analisis data sebagaimana adanya. Kemudian ada definisi istilah. Definisi istilah digunakan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini sehingga hal yang dimaksud menjadikan jelas. Definisi istilah dalam hal ini adalah sebagai berikut. Alih kode adalah pergantian bahasa daerah ke bahasa Indonesia atau sebaliknya berwujud kalimat dan klausa yang dilakukan dalam interaksi jual beli. Kemudian campur kode adalah penyisipan unsur-unsur bahasa, baik bahasa daerah Bugis, bahasa Mandar, dan bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia, ataupun sebaliknya berupa serpihan dalam wujud kata, frasa, dan klausa. Kemudian, data dan sumber data. Yang pertama itu data. Data dalam penelitian ini berupa tuturan penjual dan pembeli dalam bentuk percakapan yang memuat kata, frasa, dan kalimat yang memiliki unsur alih kode dan campur kode, serta penyebab faktor terjadinya campur kode dalam interaksi jual beli di pasar Wonomulyo, Polewali Mandar. Kemudian sumber data. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari interaksi antara penjual dan pembeli di lingkungan pasar Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar yang mengandung unsur alih kode dan campur kode. Teknik pengumpulan data. Nah, untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam suatu penelitian, maka diperlukan teknik atau cara pengumpulan data dengan cara menggunakan jenis penelitian lapangan. Yang dimaksud dengan jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan atau memperoleh data lisan secara langsung pada narasumber. Adapun data yang dikumpulkan berupa alih kode dan campur kode yang sedang berlangsung sebagai data primer. Pelaksanaan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan metode dan teknik sebagai berikut, yaitu yang pertama teknik rekam, kemudian teknik simak, kemudian teknik simak libat cakap. Nah, di sini untuk teknik simak libat cakap ini itu menyadap pembicaraan atau penggunaan bahasa peneliti tertentu berpartisipasi dalam pembicaraan dan menyimak pembicaraan. Dalam hal ini peneliti aktif dalam hal ini ikut berbicara dalam percakapan tersebut. Kemudian teknik simak bebas libat cakap. Untuk menjelaskan metode simak atau teknik sadap, peneliti hanya menjadi pengamat atau penyimak. Peneliti tidak ikut angkat bicara sama sekali dengan mitranya. Ada teknik catat. Dalam teknik ini, peneliti mengadakan pencatatan data yang relevan dan sesuai dengan sasaran dan tujuan penelitian. Data yang telah diperoleh dengan teknik pengumpulan data di atas ternyata belum teratur. Untuk itu perlu diadakan pengaturan atau pengelompokan terhadap data tersebut. Kemudian teknik analisis data. Analisis data merupakan upaya yang dilakukan untuk mengklasifikasikan dan mengelompokkan data.
Analisis data yang digunakan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, transkripsi data rekaman ke dalam bentuk teks, pengidentifikasikan tuturan, ahli kode, dan campur kode. Kemudian yang ketiga, pengklasifikasian tuturan, ahli kode, dan campur kode. Kemudian yang keempat, pendeskripsian wujud ahli kode dan campur kode berdasarkan konteks. Kemudian yang terakhir, pendeskripsian faktor penyebab terjadinya ahli kode dan campur kode. Ia naro ulah paluto kengki rilalena ye watue. Nareko engka ada tapa salah, tada pengka maraja. Terima kasih.